moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Alisya Syara. Di sini saya sebagai pewawancara. Dan saya sedang bersama Bu Ani, yaitu bidan di Darusshifa Mulia yang sudah bekerja sejak 2016. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan mulai wawancara saya seputar perkembangan janin. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya Bu. Bu, bisa dijelaskan secara singkat bagaimana proses awal terbentuknya janin sejak pembuahan? Jadi untuk proses pembentukan janin itu kan adanya dengan pertemuan sel sperma dan sel telur. Nah, setelah pertemuan sel sperma dan sel telur itu dia akan menjadi namanya digot. Nah, digot itu dan dia ada serangkaian tahapan perkembangan lainnya seperti kayak morula, blastula dan dracula, dan sebelumnya terjadi embrio namanya. Nah, setelah menjadi embrio itu dengan akan terkembang menjadi janin. Nah, setelah menjadi janin itu dan dia akan tumbuh di dalam rahimnya si ibunya, kayak pembentukan organ-organ vital gitu, kayak ada plasentanya juga gitu, dan ada saluran nutrisinya juga melalui makanan dan vitamin dari si ibunya itu sendiri. Baik, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Kapan dibentuknya sel kelamin pada manusia? Untuk terbentuknya sel kelamin itu kita bisa melihat dari yang namanya ini adalah ultrasonografi atau namanya USG. Kalau melalui alat USG ini bisa terlihat pada usia 16 minggu. Nah, sudah terlihat 16 minggu itu kalau di dalam bulannya udah 4 bulan sudah merekam. Baik, saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Pada usia kehamilan berapa organ-organ sudah mulai ada? Untuk memulainya organ-organ itu sebenarnya untuk dari awal mula sebenarnya udah terbentuk, tapi dia kan ada tahapan perkembangannya juga gitu. Nah, untuk tahapan perkembangannya itu bisa dimulai putus sempurnanya sih. Kalau dari kita dalam agama Islam kan roh itu ditiupkan sejak 4 bulan kehamilan. Baik, pertanyaan keempat. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses pembentukan janin agar tetap sehat? Kalau untuk agar janin tetap sehat itu yang pastinya dari nutrisinya si ibu. Nutrisi si ibu itu bisa jadi dari kayak protein yang tinggi, dari dagingnya, telur, ikan-ikanan, termasuk juga dalam vitaminnya juga. Nah, paling penting banget dalam pertumbuhan janin itu sebenarnya dari pembentukan dari sel sperma itu sendiri. Jika seandainya dia sudah bagus dari awalnya, emang walaupun si ibu itu tidak makanan yang tidak bergizi pun, memang kalau seandainya memang bibitnya bagus juga tetap bagus gitu. Tapi untuk mencukupinya bisa dari makanan, dan vitaminnya juga. Baik Bu, segitu saja pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Terima kasih penjelasannya yang mudah dimengerti. Iya. Baiklah. Sekian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum.